Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisandra Zakia dari kelas 2 PAID dengan NIM 2441104021181. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas studi keislaman Indonesia dengan judul Reorientasi Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI. Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama yaitu latar belakang. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI seperti UIN, IAIN, dan STAI selama ini memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan membentuk karakter bangsa. Namun, kurikulum yang diterapkan masih cenderung normatif dan kaku, belum sepenuhnya menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Kita hidup di era revolusi industri 4.0, bahkan menuju Society 5.0, di mana teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan sosial terjadi sangat cepat. Dalam kondisi ini, PTKI dituntut untuk mampu beradaptasi, tidak hanya dengan mempertahankan identitas keislamannya, tetapi juga berperan aktif dalam kemajuan ilmu dan peradaban. Karena itu, reorientasi kurikulum menjadi sangat penting agar PTKI mampu mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia nyata sebagai insan kami yang relevan dengan zaman. Jadi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan keilmuan mahasiswa muslim. Namun, tantangan zaman seperti revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut agar kurikulum PTKI tidak hanya fokus pada ilmu agama secara tekstual. PTKI harus membentuk lulusan yang mampu membaca kitab dan juga mampu membaca realitas sosial. Oleh karena itu, reorientasi kurikulum sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu tujuan reorientasi kurikulum. Yang pertama ada menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dengan zaman. Yang kedua, membentuk mahasiswa yang berakhlak dan berkarakter mulia. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Yang keempat, membekali mahasiswa dengan soft skill dan hard skill. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman konstekstual terhadap ajaran Islam. Tujuan utama dari reorientasi kurikulum PTKI adalah agar pendidikan Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kita hidup di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, di mana teknologi berkembang cepat dan tantangan sosial semakin kompleks. Maka, kurikulum harus mampu membekali mahasiswa dengan pemahaman keislaman yang kontekstual, sekaligus keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kepekaan sosial. Selain itu, pendidikan Islam tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga yang memiliki karakter kuat dan akhlak mulia. Kurikulum perlu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Reorientasi juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam agar tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dikaitkan dengan persoalan-persoalan kekinian. Dengan begitu, mahasiswa bisa memahami ajaran Islam secara lebih luas dan aplikatif. Terakhir, tujuan dari perubahan ini juga meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap realitas sosial di sekitarnya. Mereka harus mampu membaca zaman dengan kacamata Islam dan menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan nyata. Oke, dilanjut aspek-aspek reorientasi. Yang pertama ada kurikulum cinta dan kemanusiaan rahmatan lil alamin. Kemudian pendidikan akhlak dan pembentukan kepribadian. Pengembangan keterampilan mahasiswa, pendekatan humanistik dalam pembelajaran, dan integrasi ilmu keislaman dan ilmu umum. Dalam proses
reorientasi kurikulum PTKI, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar transformasi yang dilakukan tidak bersifat parsial, tetapi menyeluruh dan mendalam. Pertama, aspek kurikulum cinta dan kemanusiaan. Pendidikan Islam harus berlandaskan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial. Kedua, pendidikan akhlak dan pembentukan kepribadian. Pendidikan tinggi Islam harus serius dalam membentuk karakter mahasiswa. Setiap mata kuliah dan aktivitas kampus harus memuat nilai-nilai moral dan keteladanan. Bukan hanya mengisi otak, tapi juga membentuk hati dan sikap hidup yang islami. Yang ketiga, aspek pengembangan keterampilan mahasiswa. Kurikulum harus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata dengan membekali mereka soft skills dan hard skills, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, penggunaan teknologi, hingga kewirausahaan berbasis syariah. Yang keempat yaitu pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Mahasiswa perlu diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Dan yang kelima yaitu integrasi ilmu keislaman dan ilmu umum. Reorientasi menuntut agar ilmu agama tidak dipisahkan dari realitas sosial dan perkembangan sains. Mahasiswa perlu dibekali cara berpikir yang holistik agar mampu menjawab tantangan zaman dengan nilai-nilai Islam yang aplikatif dan rasional. Setelah memahami pentingnya reorientasi kurikulum PTKI, langkah selanjutnya adalah bagaimana strategi implementasinya. Artinya, bagaimana perubahan kurikulum itu bisa benar-benar dijalankan dalam proses pendidikan, bukan hanya sekedar konsep di atas kertas. Strategi pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Tidak lagi mengandalkan ceramah satu arah, tetapi melibatkan mahasiswa secara aktif. Strategi kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital dan platform e-learning. PTKI perlu memanfaatkan media seperti Google Classroom, video pembelajaran, podcast Islami, dan forum diskusi daring agar proses belajar lebih fleksibel dan menarik, terutama untuk generasi yang aktif. Strategi berikutnya adalah menjalin kolaborasi dengan dunia industri, masyarakat, dan lembaga keislaman. Mahasiswa perlu terjun langsung ke lapangan melalui program magang, KKN tematik, atau proyek sosial agar ilmu yang mereka pelajari bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian perlu juga dilakukan penguatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan workshop berkelanjutan. Dosen harus terus belajar, terutama dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi zaman, memanfaatkan teknologi, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata kuliah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum secara berkala dan partisipatif. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak seperti dosen, mahasiswa, alumni, bahkan mitra eksternal agar kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya ada contoh implementasi. Contohnya yaitu magang mahasiswa di lembaga zakat atau koperasi syariah. Yang kedua, KKN tematik berbasis keislaman dan pengabdian masyarakat. Dan mahasiswa KPI buat konten dakwah digital yang etis dan menarik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kurikulum Islam bisa dikembangkan secara kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kesimpulan. Reorientasi kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan dengan dinamika zaman. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, pendidikan tinggi Islam dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, keterampilan abad 21, serta kesadaran sosial yang tinggi. Kurikulum yang hanya bersifat normatif dan tekstual perlu diperbaharui agar lebih kontekstual, integratif, dan responsif terhadap realitas. Reorientasi ini bertujuan membentuk insan kamil, yaitu pribadi muslim yang utuh, berpikir
kritis, berakhlak mulia, dan mampu memberi solusi atas permasalahan umat. Proses ini membutuhkan strategi yang menyeluruh, seperti metode pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi digital, penguatan karakter, serta keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam dunia nyata. Jika dijalankan secara konsisten, PTKI akan mampu menjadi pelopor lahirnya generasi muslim yang moderat, adaptif, dan kontributif terhadap pembangunan bangsa dan peradaban Islam global. Selanjutnya yaitu penutup. Pendidikan tinggi Islam tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Reorientasi kurikulum PTKI adalah bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Islam agar lebih kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman. Melalui pembaruan kurikulum yang menyentuh aspek nilai, kompetensi, dan teknologi, diharapkan lahir generasi muslim yang tidak hanya cakap dalam ilmu, tetapi juga mampu menebar rahmat dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, transformasi kurikulum bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi panggilan moral dan intelektual untuk memajukan peradaban Islam di masa depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.